kita kuliah selama 4 tahun itu gak dapat apa-apa. MPI ini gak jelas arahnya kemana, gak menyesal karena sudah berpendidikan. Jadi bagi saya sukses itu menurut saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Huriyatul Ifadoh dalam podcast Kami TV, Sapa Alumni, Alumni Berbagi. Senang sekali rasanya saya kembali hadir menemani teman-teman sekalian. Kali ini MPI kembali menghadirkan salah satu alumni dari Manajemen Pendidikan Islam, yakni Kak Afif yang merupakan alumni tahun 2016. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholatan wassalaman alaika ya Rasulullah. Amma ba'du. Pertama, nama saya Afif Fariki. Tempat tanggal lahir Pamekasan 23 April tahun 1998. Saya alumni Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Madura tahun 2016. Jadi 2004 saya masuk sekolah dasar di SDN Plakpak 1 Pegantenan. Terus 2010 lulus, kemudian melanjutkan pendidikan. Sebenarnya di SMP ini saya melanglang buana. Kenapa dikatakan melanglang buana? Karena setelah saya lulus SD 2010, saya masuk di pondok pesantren, di salah satu pondok pesantren selama kurang lebih 1 bulan. Kenapa cuma 1 bulan? Karena tidak betah, kemudian ikut orang tua merantau ke Sulawesi dan Kalimantan. 1 tahun di Sulawesi, 1 tahun di Kalimantan. Jadi jenjang sekolah menengah pertama saya itu pindah 3 sekolah. Jadi tahun pertama kelas 1 itu di Sulawesi, kelas 2 di Kalimantan, baru lulus di Pamekasan di MTS Ummul Qura Putra. Plakpak juga. Tahun 2013 lulus, tahun 2013 melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Masaratul Huda. Masuk di Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan TKJ di SMK Masaratul Huda. Terus lulus tahun 2016 masuk di kampus IAIN Madura, tepatnya Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Jadi saya alumni MPI itu masuknya tahun 2016, lulus tahun 2020. Kemudian setelah lulus dari IAIN Madura, saya melanjutkan studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mengambil program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam juga. Jadi sampai sekarang belum lulus, baru semester 4 mau masuk tesis. Jadi itu profil singkat sekaligus rekam jejak pendidikan saya. Luar biasa sekali ya, Kak. Jadi Kak Afif ini merupakan alumni dari Manajemen Pendidikan yang lulus pada tahun 2016 di IAIN Madura dan saat ini tengah menekuni pendidikan di UIN Malang Malik Ibrahim di Prodi MPI juga, dan saat ini tengah menempuh semester 4 seperti itu ya, Kak. Dan Kak Afif ini merupakan sekarang menjabat sebagai operator di salah satu pondok pesantren. Tapi sebelum ke itu, kami ingin mengetahui nih, Kak, bagaimana pengalaman organisasi Kakak selama ada di kampus IAIN Madura. Oke. Jadi pengalaman organisasi saya mulai dari pertama kali saya ikut organisasi itu di SMK ya, di Sekolah Menengah Kejuruan. Tahun pertama saya jadi pengurus OSIS, tahun kedua kemudian terpilih sebagai ketua OSIS. Itu pengalaman organisasi pertama saya. Jadi saya memang nggak pernah ikut organisasi apapun kecuali organisasi intra sekolah itu. Dan alhamdulillah dipercaya menjadi ketua OSIS pada waktu itu tahun 2015. Kemudian masuk di IAIN Madura tahun 2016. Saya aktif di
di intra, aktif di ekstra juga. Cuman kalau mau berbicara aktif, lebih aktif di intra. Karena tahun 2017 saya menjadi pengurus Hima MPI yang dulu ketuanya itu Kak Junaidi. Saya jadi pengurus, kemudian tahun 2018 saya terpilih jadi ketua umum Hima MPI. Luar biasa sekali. Pada waktu itu. Kemudian setelah dari Hima, saya jadi pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Madura. Kebetulan dulu presmanya itu Ubaidillah dan saya jadi Menteri Luar Negeri pada waktu itu. Kenapa saya bilang saya lebih aktif di intra kampus daripada organisasi ekstra? Karena memang pada waktu itu ketika saya jadi pengurus di salah satu organisasi ekstra, saya kebetulan jadi ketua. Jadi lebih sibuk di intra kampus. Nah kemudian setelah jadi ketua Hima itu, kenapa saya gak aktif di ekstra? Karena memang pada waktu itu di organisasi ekstra saya tidak direkrut jadi kepengurusan. Jadi saya aktif lagi di intra jadi pengurus Dema. Kemudian selama 1 semester saya nganggur setelah lulus, nggak pernah aktif lagi di ekstra manapun, di organisasi apapun. Jadi saya memilih untuk melanjutkan pendidikan. Oh berarti jalan saya bukan di organisasi, saya harus melanjutkan pendidikan. Makanya saya lanjut di S2 di UIN Malang. Oke. Berbicara soal organisasi ya Kak, sepertinya Kakak banyak mengikuti organisasi-organisasi di kampus baik ekstra maupun intra. Kiranya bagaimana nih Kak untuk memanage waktu antara bagaimana kita dapat memanage waktu belajar dengan organisasi seperti itu Kak? Sebenarnya organisasi itu tempat belajar bagi saya. Jadi yang harus di-manage sebenarnya antara saya harus hadir ke organisasi atau saya harus hadir ke ruang-ruang kelas. Kalau untuk belajar dimanapun bisa belajar. Tentunya organisasi ini dibangun karena sebagai tempat pembelajaran, penunjang daripada kegiatan yang ada di kampus yang memang sudah menjadi kewajiban kita sebenarnya. Pada dasarnya kewajiban kita adalah kuliah, cuman kita ikut organisasi untuk mencari atau belajar belajar yang tidak kita dapatkan di ruang-ruang kelas. Makanya kita belajar di organisasi. Jadi bagi saya organisasi itu tempat belajar. Jadi kita ikut organisasi, kita juga sudah belajar. Makanya kalau bagi saya ya gak usah di manage gitu. Yang harus kita manage hanya saja bagaimana kita bisa masuk ke ruang kelas dan juga bagaimana kita bisa aktif di organisasi. Yang terpenting adalah kita harus tahu bahwa kita ke kampus itu memang kewajiban yang kita emban dari orang tua itu adalah masuk kelas atau kuliah. Organisasi itu adalah bonus bagi kita. Kalau saya begitu, makanya saya bisa lulus tepat waktu bagi saya. Okay. Jadi organisasi itu juga merupakan tempat belajar dan justru dalam organisasi justru kita dapat mendapatkan pembelajaran yang lebih daripada di bangku kuliah. Luar biasa sekali Kak. Kemudian mengenai tracer studi alumni saat ini ya Kak ya. Jadi bagaimana Kakak bisa mengaplikasikan prodi Kakak manajemen pendidikan Islam setelah lulus, setelah keluar dari IAIN Madura hingga saat ini? Jadi pertama ya saya mau cerita, saya itu jadi operator baru berjalan sekitar 3 bulan ke 4 bulan di salah satu pondok pesantren, tepatnya di Pondok Pesantren Masaratul Huda di SMP. Jadi saya jadi operator. Bagaimana saya bisa mengaplikasikan apa yang saya dapat di kampus atau apa yang saya dapat tentang manajemen pendidikan. Jadi dari dulu saya berpikir selama saya kuliah 4 tahun bahkan ditambah 2 tahun di S2 ini, saya berpikir apa yang saya dapatkan. Karena memang selama 4 tahun itu gak pernah ada ataupun yang saya rasakan saya benar-benar dapat
maksudnya saya benar-benar dapat ilmu ini. Tapi seiring berjalannya waktu, saya jadi operator, saya include di lembaga pendidikan, saya berkecimpung di lembaga pendidikan, saya melihat bahwa di lembaga pendidikan ini, setiap lembaga pendidikan itu pasti memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Sehingga yang saya lihat, keunggulannya ini, oh berarti ini masuk pada yang pernah saya ajari dulu, berarti ini kuat di kepemimpinannya, karena pemimpinnya begini. Ini kelemahannya karena kurangnya konsisten ataupun kurangnya kurang kepala itu kurang mengatur atau yang lain sebagainya, sehingga kelemahannya di sini. Kenapa saya bisa tahu? Ternyata itu pernah saya ajari dulu ketika saya berada di bangku kuliah. Jadi bagi saya ilmu itu bisa dirasakan, bisa kita anggap kita peroleh ketika kita sudah benar-benar terjun di lembaga pendidikan. Jadi ketika kita melihat sebuah masalah atau problem dalam dunia pendidikan, maka kita akan berpikir, oh teorinya begini, keadaannya begini, berarti yang harus dibenahi begini. Jadi jangan pernah berpikir kita kuliah selama 4 tahun itu gak dapat apa-apa. Pasti ketika kita sudah terjun di dunia, entah itu kalau MPI di dunia pengelolaan pendidikan ataupun PAI ngajar, itu akan ketemu. Oh berarti yang salah ini di sini, kekurangannya di sini, teorinya begini. Jadi yang harus dibenahi di sini, gitu. Jadi setelah saya include di dunia pendidikan, berkecimpung di dunia pendidikan, saya rasakan betul apa yang saya dapat di prodi manajemen pendidikan. Sekalipun banyak sekali orang yang menganggap bahwa MPI ini gak jelas arahnya kemana, tapi perlu diketahui bahwa prodi MPI ini lulusannya dia yang akan menentukan bukan sepenuhnya, tapi MPI itu bisa menentukan kualitas pendidikan karena pengelolaannya semua di MPI. Maksudnya pengelolaan pendidikan diajari di MPI. Jadi saya rasakan betul, saya terapkan ketika saya sudah ketemu atau ada di lembaga pendidikan gitu. Jadi sebenarnya teori-teori yang kita dapatkan di bangku perkuliahan itu merupakan bekal utama kita untuk terjun dalam dunia kependidikan yang sebenarnya, dalam dunia lembaga pendidikan dan dunia bidang-bidang yang lainnya. Kemudian Kak, kira-kira motivasi apa yang bisa Kakak sampaikan baik bagi mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan di MPI ataupun yang sudah menjadi alumni di MPI? Begini, jadi untuk mahasiswa ya, pertama untuk mahasiswa atau untuk siswa calon mahasiswa, jangan pernah menganggap kita menyesal masuk dunia pendidikan, dalam hal ini kuliah ataupun sekolah. Yang kedua, jangan pernah merasa menyesal masuk program studi manajemen pendidikan Islam. Karena kenapa? Karena kan kita berpikir kalau kita masuk pendidikan itu, maka yang kita pikirkan adalah outputnya akan kemana. Dan kita tahu bersama, ini sudah menjadi rahasia publik bahwa atau guru atau tendik itu kalau berbicara gaji ya kita tahulah, saya tidak usah sebutkan, itu sudah menjadi rahasia publik. Cuman begini, ini juga menjadi motivasi bagi saya sendiri. Sukses itu perspektif orang, tergantung perspektif orang. Saya lulusan manajemen pendidikan, bahkan saya itu sudah mau lulus S2, semoga saja cepat lulus. Amin. Jadi bagi saya, sukses itu, menurut saya, sukses itu perspektif masing-masing orang. Jadi bagi sebagian orang, saya jadi operator ini sukses, sekalipun kalau berbicara gaji memang jauh lah, kita sudah tahu ya. Bagi sebagian orang kita sukses karena kita linear dengan jurusan kita. Itu yang pertama. Bagi sebagian orang yang lain, kita gagal karena kita tidak bisa mendapatkan gaji yang sekian juta.
kita dianggap gagal. Jadi jangan pernah menganggap kita gagal, menganggap menyesal karena sudah berpendidikan. Jadi itu, kalau mau berbicara sukses, bagi sebagian orang kita sukses karena saya jadi operator, sekalipun tidak punya gaji yang sekian-sekian, bagi sebagian orang kita gagal. Begitu. Terakhir, berpendidikan itu minimal yang kita dapatkan adalah kita bisa tahu ketika orang berbicara A kita tahu, kita nyambung, kita berbicara B kita nyambung. Minimalnya berpendidikan itu seperti itu. Jadi jangan pernah menyesal untuk berpendidikan. Oke, luar biasa sekali ya, jangan pernah menyesal dalam berpendidikan, karena sukses itu bagi setiap orang memiliki perspektif yang berbeda-beda. Dan apapun sebenarnya yang bidang yang kita tekuni, itulah yang akan menentukan bagaimana impian kita akan tercapai. Seperti itu. Luar biasa sekali. Terima kasih ya Kak Afif. Terakhir. Oke, bisa Kak. Saya terinspirasi dengan salah satu komika ya. Oke. Jadi ketika ditanya apakah kamu menyesal, apakah ada yang ingin dirubah dari dirimu hari ini? Jawaban salah satu komika, tidak, saya tidak menyesal. Karena saya hari ini merupakan produk saya di masa lalu. Jadi kalau saya berubah, saya tidak mungkin jadi apa yang ada hari ini. Jadi jangan pernah menyesal dengan apa yang terjadi hari ini, karena itu merupakan hasil dari perjalanan kita sebelumnya. Jadi kalau kita malas-malasan, ya hasilnya ini. Kalau kita jadi pengangguran, jadi orang yang yang tidak berpendidikan, itu adalah hasil dari perjalanan kita sebelumnya, karena kita tidak sekolah dan lain sebagainya. Itu dari saya. Oke, jadi apapun yang menjadi pilihan, itulah yang akan menentukan masa depan kita, yang akan menjadikan impian kita terwujud. Seperti itu ya Kak. Ya. Terima kasih dari saya. Kak Afif, terima kasih banyak ilmunya. Semoga ini dapat memberikan informasi dan juga ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi calon mahasiswa ataupun yang sudah alumni dari manajemen pendidikan Islam. Mungkin sedikit jargon kami MPI ya Kak. Oke. Kami MPI responsif, kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.